Selamat pagi saudara-saudari kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema kita hari ini adalah mencintai Allah. Di dunia ini begitu banyak aturan dan hukum yang diberlakukan demi membingkai perilaku dan perbuatan manusia. Pada umumnya, semua aturan dan hukum itu mengandung nilai etika dan moral. Cita-cita semua aturan dan hukum tidak lain untuk mengarahkan manusia supaya bertindak manusiawi sehingga dapat mengalami damai dan sejahtera dalam hidupnya. Namun dapat terjadi bahwa sering aturan dan hukuman itu disalahgunakan sehingga nilai etika dan moral yang terkandung di dalamnya mengalami peluluhan. Orang lalu berpaling sambil bertanya, manakah hukum yang terutama dalam hidup ini? Gambaran orang yang mempertanyakan hakikat aturan dan hukum yang telah disalahgunakan tampak dalam diri seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Untuk menjawab pertanyaan sang ahli Taurat itu, Yesus mengacu pada apa yang tertulis dalam Taurat. Hukum yang utama ialah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kepada setiap orang, Yesus meminta untuk mengasihi Tuhan secara utuh, tidak terbagi. Ia juga sekaligus menegaskan bahwa mencintai Tuhan secara utuh tak dapat terpisah dari kehidupan nyata. Ia harus tampak dalam tindakan kasih kepada sesama. Di sini tak ada pilihan, yang ada hanyalah satu kesatuan, yakni kasih kepada Allah terlaksana dalam kasih kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, hukum kasih yang menjadi inti pengajaran Yesus dalam perikop Injil hari ini menegaskan agar semua orang beriman untuk mempraktikkan cinta kasih yang utuh dan seimbang. Hal itu tidak hanya mewujudkan cinta kepada Tuhan melalui doa, tapi juga melalui tindakan kasih kepada sesama. Cinta kepada Allah hendaknya berdampak positif bagi sesama melalui semua yang baik dan mendatangkan damai dan sukacita. Orang tidak dapat mengaku mencintai Tuhan kalau ia mengorbankan dan juga menutup mata terhadap sesama. Cinta kasih kepada Allah dapat dibuktikan dalam kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan.
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kius terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.